Hai, aku Immanuel dan hari ini aku akan nge-share lagi tentang ada 6 cara atau 6 tips buat kamu untuk melewati masa-masa setelah putus agar kamu tidak stres. Nah, kenapa aku harus bagikan ini? Karena hari-hari ini banyak dari kita juga bahwa anak-anak muda dalam menjalani hubungan, ya namanya hubungan tidak bisa dipungkiri apalagi kalau pacaran, yang namanya kita menemukan atau mencari seseorang yang pada akhirnya akan bersama dengan kita selamanya, tidak jarang kita ada salah di sana dan tidak jarang juga ada banyak hubungan yang kandas, hubungan-hubungan yang putus. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa dalam hidup ini semuanya akan lancar, semuanya akan mulus karena tidak bisa dipungkiri bahwa kadang kita akan ngalamin masa-masa ini. Bahkan kalau kita bisa jujur satu sama lain hari ini, mungkin masing-masing kita pun pernah mengalami masa-masa ini. Setelah kita ingin serius, kita sudah mau membangun rumah tangga, kita udah benar-benar sayang, tapi ujung-ujungnya oh bukan dia dan putus. Tetapi yang jadi masalahnya adalah ketika sudah putus itu akan menjadi masa-masa yang gak enak, masa-masa yang sulit, masa-masa yang gak mudah. Bahkan tidak jarang ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Karena aku pernah bertemu dengan satu anak muda karena putus cinta akhirnya dia mengakhiri hidupnya, bahkan juga hidupnya juga berubah total drastis. Ada juga yang sampai yang dulunya punya nilai yang luar biasa, value-nya baik, tapi karena putus cinta sakit justru akhirnya down dan dia mengalami masa-masa titik stres, depresi segala macam. Nah, hari ini aku nggak mau kalau ini terjadi sama kamu, dan oleh sebab itu akan aku bagikan ada 6 tips buat kamu. Mungkin hari ini kamu sedang mengalami masa-masa ini, jadi jangan pernah stres untuk ini karena pada akhirnya tidak semua harus dimiliki, tapi bisa disyukuri. Nah, ada 6 tips buat kamu melewati masa-masa ini. Yang pertama, beri waktu atau beri dirimu waktu luang. Jadi setelah putus kamu harus mulai memberi dirimu waktu. Waktu untuk sendiri terlebih dahulu, waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu, waktu mulai untuk introspeksi kembali, waktu untuk kembali lagi menyadari siapa dirimu. Jadi artinya gini, value dirimu bukan ditentukan dengan orang yang hadir, orang yang datang, orang yang pergi dalam hidupmu, tapi dirimu ya dirimu, value dirimu tentang apa yang kamu miliki. Artinya, kalau dulu sama-sama dengan dia, sebelum dengan dia kamu bahagia, sebelum dengan dia kamu bisa menghadapi semua kesulitan hidup, artinya setelah dengan dia pun kamu juga tetap bisa. Nah, ini yang harus kamu sadari, kamu harus mulai menemukan kembali, memberi diri untuk menemukan siapa dirimu, memberi dirimu waktu terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menemukan niat atau melakukan hobi kamu yang lama. Nah, ini yang paling senang. Jadi, cara terbaik untuk melewati masa-masa ini adalah menemukan kembali hobi-hobimu yang lama atau minat-minat kamu yang dulu. Apa kesukaanmu, apa kesenanganmu, atau lebih cenderung kepada mungkin hobimu olahraga, ya bisa kamu untuk hal-hal yang seperti itu. Kamu atau olahraganya mungkin futsal, bola, atau apapun itu, voli, segala macam. Ya kamu mungkin bisa lebih fokus ke sana terlebih dahulu. Karena biasanya tempat terbaik, healing terbaik kalau menurut aku adalah olahraga. Jadi kita bisa mengekspresikan apapun dalam olahraga. Jadi artinya kita tidak akan terus terpuruk di sana karena pada akhirnya setelah semua itu kita bisa bangun lagi. Kita hanya perlu terbiasa dengan semuanya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, fokus kepada karir. Jadi dalam hal cinta mungkin kita boleh berantakan, dalam hal cinta mungkin kita boleh gagal. Ini gagal ya, bukan berarti kita hancur, enggak. Kita hanya gagal. Dan gagal itu kita bisa coba lagi. Jadi boleh kamu mulai fokus lagi kepada karirmu. Jadi jangan sampai cintamu gagal, karirmu juga gagal. Jadi boleh fokus kepada karirmu aja. Naikkan value dirimu siapa. Karena aku percaya bahwa kalau kamu udah punya sesuatu, siapa yang nggak mau, ya kan? Orang akan mengejar kamu. Tetapi sebaliknya, setelah putus, kamu mungkin karirmu hancur. Ya, akhirnya mungkin mantan kamu pun akan bilang, senang beruntung aku nggak sama dengan dia. Jadi boleh nggak kamu tunjukin siapa dirimu? Bahwa tanpa dia kamu bisa berhasil, tanpa dia kamu bisa juga untuk sukses. Nah itu dia. Lalu yang keempat, lebih menjaga tubuh dengan olahraga dan makanan sehat. Nah ini yang paling penting. Jangan hanya galau-galau terus,
tapi juga jaga kondisi kesehatanmu. Aku tahu pasti di masa-masa seperti itu biasanya nggak banyak juga yang lari ke hal-hal yang buruk. Yang dulunya nggak ngerokok, lari ke rokok. Yang dulunya nggak ngedrak minuman alkohol, lari ke situ semua, lari ke tempat-tempat yang nggak baik. Nah, aku harap di sini kamu harus jaga ini. Kamu harus lebih menjaga tubuhmu dengan apa? Olahraga tadi. Jadi seperti fokus kepada hobimu tadi. Nah, ini di sini kamu harus menjaga kebugaran tubuhmu. Karena itu paling penting. Nanti juga percaya dengan saya bahwa akan ada juga orang yang akan datang dalam hidupmu nantinya. Lalu yang kelima, terhubung kembali dengan keluarga dan teman-temanmu. Jadi artinya coba, aku cuma mau bilang gini, bahwa dalam hidup ini nggak akan pernah begitu keluarga kita. Seburuk apapun kita, sejahat apapun kita, sehancur apapun kita, mereka akan tetap ada. Apalagi teman kita. Nah, itu yang aku mau bilang, mau terhubung kembali dengan mereka. Bisa jadi waktu itu, waktu kamu jalin hubungan, kamu mulai lupa dengan orang-orang terdekatmu, keluargamu. Nah, ini kamu mulai jalin kembali. Karena mereka yang akan selalu ada dan support kamu dalam situasi apapun. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah jauhkan dirimu dan hilangkan hal-hal yang menjadi pemicu kegalauan. Contoh, ini yang aku nggak mau. Kamu suka dengerin lagu-lagu yang galau. Memang enak sih kalau kamu lagi galau, denger lagu galau-galau. Tapi biasanya lagu itu akan membuat kamu pada akhirnya ya stuck di situ. Jadi boleh nggak mulai pacu dirimu untuk hal-hal yang memotivasi kamu bangkit dari semua kegagalan itu. Kalau aku lebih kepada coba dengar lagu-lagu yang rohani, lagu-lagu yang religius untuk membangkitkan kembali iman kita, semangat kita. Jadi seperti itu. Jangan hanya terfokus kepada kegalauan lagu-lagu yang buat kita hati hancur. Jadi seperti itu. Nah, bagi aku ini akan menolong sekali karena pada akhirnya kalau kamu lakukan 6 ini, kamu bisa melewati masa-masa itu dan kamu akan punya nilai yang baik, value yang luar biasa, dan pada akhirnya kamu juga pasti akan bertemu nanti dengan orang yang sama yang punya nilai dan value yang sama seperti dirimu. Tuhan memberkati, kiranya ini boleh bermanfaat buat kamu. Tidak ada yang salah dengan semuanya, kamu hanya perlu menjalani, kamu hanya perlu melewati karena Tuhan ada dalam keadaan apapun.